Pemirsa, kotak hitam atau black box pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung berhasil ditemukan. Black box ditemukan dalam keadaan utuh di bagian ekor pesawat. Media Pak, gak ada di belakang Pak. Tim SAR gabungan berhasil menemukan black box pesawat ATR 42500 yang ditemukan di Desa Tompu Bolu, Pangkep, Sulawesi Selatan. Kotak hitam ditemukan oleh tim khusus pada Rabu siang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kotak hitam ditemukan terdiri dari dua bagian penting, yaitu flight data recorder dan cockpit voice recorder, yang selama ini menjadi fokus utama pencarian karena berisi rekaman data penerbangan dan percakapan di kokpit. Tim yang menemukan yang menurut saya ini seperti black box itu, yang dimaksud black box, gitu ya. Pastikan. Nah, ini black box itu yang menemukan adalah tim 700 gabungan dengan Basarnas dan Vertical Rescue dari Tonasa. Ini bukan semata kerja mereka. Ini karena dorongan dari kerja seluruh tim yang hari ini kita tahu kita mengeluarkan 2 kali lipat, yaitu 16 tim. Yang 8 tim pada sore malam kita dorong lagi pagi 8 tim lagi. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik untuk bisa mendapatkan mohon maaf korban mungkin. Karena itu tujuan kita selanjutnya setelah black box ini kita temukan. Kita tetap akan berjuang untuk melanjutkan pencarian sampai dengan ada perintah dari komando atas. Demikian. Black box ditemukan dalam keadaan utuh di ekor pesawat yang ada di dalam tebing sedalam 131 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Saat ini kotak hitam telah dievakuasi dari lokasi penemuan untuk diserahkan kepada KNKT. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jenazah pramugari korban kecelakaan pesawat ATR 42500 tiba di Jakarta pada Rabu malam. Jenazah diterbangkan dari Makassar ke Jakarta setelah melalui serangkaian proses identifikasi. Tim Disaster Victim Identification Bidokes Polda Sulawesi Selatan berhasil mengidentifikasi jenazah pramugari maskapai Indonesia Air Transport Florencia Loretta Wibisono yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Pangkep. Jenazah tiba di area kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada Rabu sore pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya jenazah diterbangkan ke Jakarta pukul 22 waktu Indonesia Tengah dan telah tiba di Rumah Duka Jakarta Utara pada pukul 12.15 waktu Indonesia Barat Kamis dini hari. Duka mendalam menyelimuti suasana kedatangan jenazah yang disambut oleh saudara dan kerabat. Jenazah Florencia nantinya akan dibawa ke Tondano, Manado pada Jumat sore dan akan disemayamkan pada Sabtu siang waktu setempat. Setelah melalui 5 hari proses pencarian, tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 3 jenazah. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melangsungkan proses pencarian 8 jenazah di Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Jakarta, Kia Dela Rosa, Adi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Bidokes Polda Sulawesi Selatan menerima kantong jenazah yang diduga bagian tubuh korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung. Beberapa barang pribadi yang ditemukan dalam pencarian juga diserahkan ke petugas untuk diidentifikasi. Tim DVI Bidokes Polda Sulsel kembali menerima kantong jenazah dari Basarnas yang diduga bagian tubuh korban pesawat ATR 42500. Kantong jenazah diserahkan langsung pihak Basarnas ke tim DVI di Postmortem yang berada di Jalan Kumala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada Rabu malam. Selain bagian tubuh, Basarnas juga menyerahkan barang pribadi milik korban yang berhasil ditemukan di lokasi pencarian jatuhnya pesawat ATR 42500. Setelah menerima kantong jenazah dan sejumlah barang pribadi milik korban, tim DVI Bidokes Polda Sulsel kemudian membawanya ke Postmortem untuk dilakukan identifikasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kelima proses pencarian tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Korban ditemukan di kawasan lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan.
Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di hari kelima proses pencarian. Korban ditemukan pada Rabu siang di kawasan lereng Gunung Pulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan tak jauh dari penemuan black box dan jenazah pramugari Florencia Lolita. Namun kondisi korban yang ditemukan berupa bagian tubuh yang tidak utuh dan masih dalam proses evakuasi ke posko terdekat. Pihak Basarnas memastikan akan terus melakukan modifikasi cuaca di sekitar area Gunung Pulu Saraung guna memperlancar proses pencarian dan evakuasi. Informasi yang saya dapat lebih condong itu berupa body part. Itu di sekitar mana, Jenderal? Di Sudah disentuh jurang atau gimana? masih dalam Di jurang atau Posisinya ya? Semua hampir pelaksanaan operasi ini ada di tebing dan jurang. Lokasinya tidak jauh dari sektor 1, 4 dan kita juga melakukan upaya penyisiran di sektor 2 dan 3. Operasi pencarian korban kecelakaan pesawat ini akan terus dilanjutkan secara maksimal dengan evaluasi operasi dijadwalkan di hari ke-7 pencarian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Penangkapan dua terduga pelaku begal sadis di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu berlangsung dramatis. Ya, di polisi harus bergulat dengan pelaku karena melawan saat akan ditangkap. Petugas kepolisian bergulat dengan seorang terduga pelaku pencurian dengan kekerasan di Desa Balai Butar, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Saat polisi melakukan penggerebekan, salah seorang terduga pelaku berusaha kabur dan melawan petugas. Polisi mengamankan seorang pelaku lain yang bersembunyi di dalam rumah. Pelaku kerap beraksi di wilayah kota Lubuk Linggau. Sasaran kejahatan pelaku yakni perempuan dengan modus berkenalan di media sosial, lalu diajak bertemu. Dalam melakukan aksinya, pelaku tidak segan menganiaya korban. Selain menangkap pelaku, polisi mengamankan 5 unit sepeda motor hasil curian dari berbagai jenis. Seorang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara satu lainnya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini ditangani Polsek Lubuk Linggau Utara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Setelah puluhan kali beraksi, spesialis curanmor di Kota Medan akhirnya berhasil ditangkap. Penangkapan terjadi setelah kaki pelaku ditembak oleh polisi di pinggir jalan di Desa Payageli, Sunggal, Deli Serdang. Inilah video rekaman CCTV detik-detik dua orang tersangka curanmor saat beraksi mencuri sepeda motor. Mereka beraksi di salah satu parkiran di kawasan Medan Timur, Sumatera Utara. Atas dasar laporan kepolisian, unit Reskrim Polsek Sunggal langsung melakukan penyelidikan terhadap kedua pelaku. Keduanya pun berhasil diidentifikasi dan ditangkap di pinggir jalan di Desa Payageli, Sunggal, Deli Serdang. Pelaku sudah beraksi sebanyak 23 kali di beberapa wilayah di Medan Timur, Deli Tua, dan Sunggal. Dan ini juga sudah banyak dilakukan di wilayah Polrestabes Medan. Yang ada TKP di tempat kita, ada satu yang sudah kita tangkap. Kemudian di Medan Timur ada 17 LP yang sudah dilaporkan dan sudah ditunjukkan tersangkanya dan lengkap dengan alat bukti. Kemudian di Polsek Deli Tua ada 5. Jadi mudah-mudahan kami mohon doa juga untuk semuanya agar ini nanti segera terungkap semua dan kita. Atas perbuatannya, pelaku terjerat pasal 363 ayat 1 tentang pencurian dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.